adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Ya, seperti biasa kita masih ibadah online ya adik-adik. Walaupun online, tetapi kita tetap harus semangat dan bersukacita dalam beribadah. Nah, terlebih lagi adik-adik, kita perlu ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai adik-adik sekalian, baik siang, malam, dan pagi ini sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Nah, kalau begitu kita harus bersukacita beribadah. Kita cek dulu kayaknya semangatnya kan. Nah, boleh Kak. Pagi-pagi harus semangat dong. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Kita coba satu kali lagi, tapi harus lebih semangat lagi dong. Nah, ayo Oke? Kak. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yeay. Luar biasa ya semangatnya adik-adik. Nah, kalau sudah semangat kayak gini, kita sudah siap untuk beribadah. Nah, Tapi, siapkan dulu. Alkitabnya Kak. Ya, kalau sudah siap Alkitabnya, kita tinggal duduk manis. Hmm. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Beribadah. Selamat beribadah. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita buka dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah boleh menganugerahkan kepada kami hari yang baru. Kami percaya Tuhan, kami akan melewati hari ini dengan banyak sukacita, dengan penuh perlindungan yang hanya daripadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk beribadah. Tuhan hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, biar Engkau memberkati menyertai jalannya ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa. Amin. Kita keluar hari malam, bila mengurangi Yosua hakim berdua Samuel, dua raja-raja, dua wali selain dunia, Esther, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Hidup Agung Yesaya.
adik-adik, sebelum kita akan membaca Alkitab, terlebihnya kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Maha Pencipta langit dan bumi, terima kasih ya Bapa. Di hari Minggu yang cerah ceria ini, hamba bersama dengan kakak-kakak layannya telah melakukan sebagian ibadah dari permulaan hingga sudah mau masuk di pertengahan ya Bapa. Nanti pada akhirnya nanti Engkau memberkati setiap masing-masing kesehatan, kekuatan, serta akal budi kami sebagai kakak layan yang baik untuk mendidik dan juga memberi pemahaman Alkitab kepada adik-adik layan kami. Juga kepada adik-adik layan kami yang akan siap mendengar firman-Mu ya Bapa, yang tercantum di dalam Alkitab, yang akan dibacakan oleh pembaca firman. Kiranya Engkau memberkati pembaca firman ya Tuhan, melalui setiap perkataan yang keluar dari dalam mulut lidahnya ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati pelayan firman yang akan membaca firman Tuhan juga Tuhan. Juga kepada adik-adik layan kami yang akan siap mendengarkan Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik layan kami telinga juga pemahaman tentang isi ayat-ayat yang tercantum di dalam Alkitab, yang didampingi oleh kedua orang tua ya Tuhan, dimanapun berada. Kiranya Engkau memberkati kedua orang tua mereka agar senantiasa mendidik juga membesarkan anak-anak mereka ya Bapa, dalam mengikuti ibadah minggu pelayanan anak di setiap hari minggunya Tuhan. Berkatilah isi firman-Mu ya Bapa, yang akan pelayan firman atau liturgos akan membacanya ya Bapa, dan firman-Mu akan menjadi terang dan jalan bagi kaki kami dan menjadi garam bagi setiap suluh kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat membaca Alkitab adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah doa firman. Nah, tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, pasti kita perlu Alkitab. Nah, sudah siap belum Alkitabnya? Nih. Oke, kalau sudah siap, nah kita buka kitab Keluaran. Nah, itu kitab Keluaran berada di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama ya adik-adik? Di mana ya Kak? Di Perjanjian Lama. Nah, bagus adik-adik. Nah, kemudian kita buka Keluaran pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai 6. Nah, nanti kita akan baca secara bergantian ya adik-adik. Dimulai dari Kakak Ica, kemudian dilanjutkan sama Kakak Lisya dan adik-adik. Jadi adik-adik nanti membaca sama-sama Kakak Lisya ya. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Oke, Keluaran 21 ayat yang pertama sampai yang ke-6 berbunyi demikian. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki ataupun perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaannya tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar sendiri, seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya ke hadapan Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusukkan telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari bacaan hari ini kita mau bahas tentang budak. Ada yang tahu nggak arti kata budak? Budak? Apa sih itu kakak? Budak? Nah, kita simak ya. Budak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hamba atau orang gajian. Nah, diperkirakan sudah ada sejak tahun
3000 tahun sebelum Masehi, bahkan jauh sebelumnya. Pengaruh sistem Romawi, khususnya yang berkaitan dengan sistem hukum budak dan perbudakan, berpengaruh cukup kuat. Mereka menganggap seorang budak, laki-laki maupun perempuan, adalah milik orang lain yang tidak mempunyai hak, sehingga pemiliknya dapat memakai mereka dengan cara apapun sesuai kemauan hatinya. Dan pada umumnya, para budak ini dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi tuannya. Wah, jadi budak ini bisa diperlakukan dengan tidak adil dan buruk dan tidak baik ya, Kak? Ya, betul sekali. Dan pada masa itu, perbudakan merupakan suatu hal yang biasa, Kakak Ica, dan sudah menjadi tradisi Ibrani kuno. Mengapa? Karena menjadi budak seringkali dijadikan pilihan untuk bertahan hidup dan mendapat perlindungan di tengah kemiskinan. Jadi, para orang-orang ini yang menjadi budak, dia terpaksa untuk menjadi budak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka, untuk melanjutkan hidup, untuk membeli kebutuhannya mereka. Namun seringkali mereka diperlakukan secara tidak adil oleh pemiliknya. Nah, maka dari itu Allah melihat perlu diberikan ketentuan atau aturan tentang budak sebagai usaha menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Jadi Allah mau untuk sesama manusia ini harus setara, tidak boleh diperlakukan semenang-menang bahkan untuk pemiliknya tidak boleh memperlakukan budak ini secara semenang-menang. Jadi Allah memberikan aturan, atau secara tidak langsung Allah memberikan aturan untuk memerdekakan para budak ini. Begitu ya, Kak? Ya, supaya dia tidak diperlakukan semena-mena oleh pemiliknya. Semena-mena itu apa ya, Kak? Ya, seperti tadi dijelaskan, kalau budak itu diperlakukan secara tidak adil, dia diperlakukan sesuai dengan kemauannya majikannya. Seperti itu. Ya. Nah, adik-adik tahu nggak arti kata merdeka itu apa? Apa, Kak, arti kata merdeka? Baru-baru ini kita kan habis memperingati kemerdekaan. Iya ya, tanggal berapa kemarin, Kak? 17? Ya, 17 Agustus. Agustus. Nah, 17 Agustus kemarin adik-adik kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, Kakak Ica mungkin bisa cerita sedikit tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, nah adik-adik, sebelum kita melangkah ke kemerdekaan Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu arti kata merdeka. Nah, merdeka sendiri itu artinya bebas dan tidak terikat apapun. Nah, jadi itu ya artinya merdeka. Nah, jadi Indonesia itu adik-adik pernah juga dijadikan budak, dijajah. Nah, oh ya, dijajah atau penjajahan itu sama Seperti budak. Ya, sama seperti budak, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak baik, dan sangat buruk adik-adik. Dipaksa bekerja. Tanpa ada gajinya. Nah, itu. Padahal itu di tanahnya mereka sendiri loh adik-adik di Indonesia. Nah, jadi Indonesia dijajah itu sangat lama loh adik-adik. Itu kurang lebih 350 tahun. Wah, lama sekali ya. Itu 3,5 abad adik-adik. Dan itu bukan waktu yang sangat sebentar, tapi sangat lama. Nah, tapi adik-adik, karena kasihnya Tuhan Yesus buat negara kita, bangsa kita, buat masyarakat Indonesia, nah Tuhan menganugerahkan kita sebuah kemerdekaan yang akhirnya Tuhan berikan itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih ke kita semua, bangsa Indonesia, itu sudah berumur 75 tahun. Wah, sudah lama ya adik-adik Tuhan menganugerahkan itu. Nah, jadi adik-adik, karena begitu baiknya Tuhan berikan kita kemerdekaan, kebebasan dari penjajahan, kita harus bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Wah, Tuhan, terima kasih banyak untuk kasihnya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kebebasan saat ini. Kita sudah bisa sekolah, sudah bisa sekolah minggu, sudah bisa jalan-jalan. Walaupun
sekarang terhalang dengan corona, tapi tetap bisa menjalankan aktivitas ya seperti biasa tanpa harus ada penjajahan. Nah, adik-adik, kita juga memperoleh kemerdekaan yang sangat penting loh sebagai anak-anak Tuhan. Kira-kira kemerdekaan apa ya itu? Nah, jadi Kakak Lisya, kita dulu ini sebelum kita ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib, kita adalah budak dosa loh, Kak. Ya, betul sekali. Nah, jadi karena itu lagi adik-adik, karena kasihnya Tuhan yang sangat besar buat kita semua, buat Kakak Ica, buat Kakak Lisya, buat adik-adik yang di rumah, orang tua adik-adik dan semuanya, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya di kayu salib supaya kita merdeka dari dosa. Nah, itu lagi adik-adik, kita harus bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, contoh untuk bersyukur, berterima kasih karena kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu mungkin bisa dimulai dengan mengasihi sesama. Nah, kan Tuhan Yesus mau kita punya hubungan yang baik dengan sesama. Mungkin temannya adik-adik, saudaranya adik-adik, orang tuanya adik-adik, seperti itu. Tanpa memandang siapa dia ya, Kakak Ica. Nggak boleh membeda-bedakan ya adik-adik. Mau itu dia kaya, mau itu dia miskin, mau dia kulitnya putih atau kulitnya hitam, mau dia rambutnya lurus atau panjang, semua sama di mata Tuhan. Jadi kita pun harus bersikap adil dan penuh kasih terhadap sesamanya kita. Ya, seperti itu ya adik-adik. Nah, seperti yang dibilang di Alkitab tadi di Keluaran 21 ayat 1 sampai 6, kita mau belajar tentang Allah itu, Allahnya kita itu Allah yang selalu menjaga hak asasi setiap manusia. Oleh sebab itu, seperti yang tadi Kakak Ica bilang, kita harus berperilaku kasih tanpa memandang siapa orangnya. Harus rata, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh seperti budak yang tadi diperlakukan secara tidak adil. Jadi kita harus berperilaku adil terhadap sesama manusia, mau itu teman kita, mau itu tetangga kita, atau siapapun. Yang kedua, setiap orang percaya dipanggil untuk membangun hubungan baik dengan sesamanya, sama seperti yang tadi Kakak Ica bilang. Terus yang ketiga, setiap orang percaya harus menyadari bahwa dirinya adalah budak dosa yang telah mengalami kemerdekaan oleh karya keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kakak Ica tadi kan sudah jelaskan bahwa kita semua ini manusia adalah budak dosa yang telah Tuhan tebus oleh pengorbanannya mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Oleh sebab itu adik-adik, karena Tuhan sudah menembus dosa kita, Tuhan sudah memerdekakan kita, makanya kita harus berbuat seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Betul tidak Kakak Ica? Kita harus taat sama Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik buat kita. Ya, yang keempat, setiap orang yang telah mengalami kemerdekaan hidup bersama Allah dipanggil untuk menjadi pribadi yang tidak takut untuk berjuang meraih kemerdekaan hidup sesuai kehendak Allah melalui karya-karya yang bermakna. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, karena kita tahu bahwa kemerdekaan Kristus itu membuat kita bebas, tidak terikat. Nah, waktunya kita untuk berkarya di dalam Tuhan. Berkarya dalam Tuhan itu seperti apa ya adik-adik? Nah, misalnya yang paling apa sih? Apa tuh Kak? Yang paling apa namanya Kak Ica? Apa Kak? Yang paling simpel itu membantu mama di rumah. Nah, bantu apa saja itu Kak di rumah? Bantu rapikan tempat tidur, bantu menyapu kalau bisa, menyiram tanaman. Bantu begitu nih Kak. Terus kalau misalnya di sekolah minggu apa Kak? Kalau di sekolah minggu harus dengar-dengaran, karena kita sudah diselamatkan sama Tuhan dan kita mau menjadi pribadi yang baik, makanya kita harus sering dengar-dengaran orang tua, dengar-dengaran kakak layan. Tidak boleh main-main saat ibadah, walaupun ibadahnya online ya Kak. Ya. Nah, kemudian
kita juga mau diajar untuk berkarya dalam taat dengan aturan. Ya. Nah, aturan seperti apa? Kalau misalnya ini di rumah ada aturan, mamanya atau papanya bikin aturan, adek tidur jam 9 malam ya. Nah, adik-adik harus taat sama aturan itu, aturan yang diberikan sama mama dan papanya. Jadi adik-adik kalau misalnya ada aturan tidur jam 9 harus tidur jam 9 ya, karena semua aturan itu pasti baik buat adik-adik. Seperti itu. Nah, berkarya ini juga bisa lewat adik-adik mengembangkan talentanya adik-adik melalui bernyanyi. Kalau lagi ibadah bernyanyi dengan sungguh-sungguh, Nah. tidak boleh teriak-teriak. Iya, nggak boleh teriak-teriak, kan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Harus penuh dengan sukacita dan semangat. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik, kesimpulan dari cerita ini adalah kita mau diajarkan sebagai manusia yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan mau berkarya di dalam Tuhan. Berkarya melalui pelayanannya adik-adik, melalui kegiatannya adik-adik di rumah dengan membantu orang tua, harus melakukan hal-hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekian cerita dari kami. Terima kasih banyak ya adik-adik. Ingat ya, jangan hanya sekedar mendengarkan, tapi melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Dadah. Adik-adik, aktivitas kita untuk hari ini khusus yang bagian kelas TK adalah menyambung huruf, mewarnai dan menghambur kolase, tapi dalam bentuk kartu ucapan. Jadi di sini Kak Dorcas minta bantuan dari orang tuanya adik-adik atau kakak-kakaknya adik-adik untuk membantu adik-adik dalam membuat kartu ucapannya. Oke. Nah, di sini Kak Dorcas akan mulai dari kelas TK. Hal pertama yang dilakukan adalah orang tua siapkan ini ya, kertas karton berwarna putih. Kertas kartonnya dilipat bagi dua. Nah, setelah dilipat dan sama sisi digunting ya, digunting, maka akan dapat seperti begini ya, 2 lembar. Nah, ini sudah pas ukurannya untuk buat kartu ucapan. Setelah itu dilipat bagi 2 ya, dilipat ya, sudah. Atau misalkan di rumah tidak ada kertas karton, adik-adik orang tua bisa manfaatkan kalender yang tidak digunakan ya. Nah, atau kulit-kulit buku untuk membuat kartu ucapan. Tambah dengan siapkan juga kalau misalkan ada kertas ya, kertas tulis yang tidak digunakan bisa dimanfaatkan ini. Atau misalnya bisa juga manfaatkan ini ya, kertas HVS yang tidak digunakan tapi belakangnya ini masih bersih sama seperti kertas tulis yang tadi. Nah, ini begini masih kosong, masih bisa dimanfaatkan ini yang kosongnya, tambah dengan ini ya. Kemudian kalendernya akan digunting kecil-kecil seperti begini, lalu nanti ditutupi tulisan-tulisan kalender ini ya, tulisan kalender ini menggunakan kertas HVS ini yang ya, kertas HVS ini ya, baru digunting di lem kalendernya ini, baru digunting kemudian ditutup lagi begini ya. Atau bisa juga menggunakan ini ya, digunting kecil-kecil baru ditempel di sini ya, ditempel di sini ya, maka hasilnya akan terlihat seperti begini. Kalau yang pakai kertas HVS akan terlihat seperti begini ya. Nah, ini yang tadi kita tempel di kalender ya, maka terlihatnya seperti begini ya, seperti begini ya, sudah bisa dilipat ini. Atau misalkan mau gunting kecil-kecil kertas HVS yang tidak terpakai tadi, atau misalkan kertas tulis tadi, boleh digunting kecil-kecil seperti begini ya, baru ditempel di kertas kalendernya ya. Nah, ini buku tulis ya, kertas tulis yang tidak dimanfaatkan ya. Ya, ini sedikit gambaran untuk aktivitas kita hari ini ya. Seperti begini ya adik-adik ya, boleh ditempel seperti begitu. Nah, kemudian karena kartunya tadi Kak sudah lipat bagi 2, hal berikut yang dilakukan adalah
adik-adik siapkan karton warna merah. Nah, kemudian adik-adik di sini maaf orang tua, silakan melipat kertas karton seperti melipat kipas ya, dilipat seperti begini. Nah, seperti begini, lalu dibalik lagi. Nah ya, ini ya. Nah, lalu sudah terdapat garis-garis seperti begini, kita akan gunting sesuai dengan garis-garis ini. Setelah digunting hasilnya akan seperti begini adik-adik. Setelah itu kertasnya dilipat bagi dua ya, bagi dua. Jadi ujung yang ini bertemu sama ujung yang ini ya. Nah, setelah itu digunting, guntingnya adik-adik ya. Setelah itu digunting. Terus balik. Setelah itu digunting ya. Usahakan ininya jangan putus ya adik-adik, kertasnya yang bagian sini jangan putus, ini juga ya. Jadi guntingnya begini, dikasih melengkung ya, boleh kasih ujungnya tajam juga boleh ya, begini ya. Jadi nanti minta tolong orang tuanya untuk bantu adik-adik. Nah, setelah itu hasilnya akan seperti begini adik-adik, hasilnya akan seperti begini ya, seperti begini. Jadi ini bisa dimanfaatkan dua-duanya. Nah, sekarang kita ambil kertas karton yang sudah kita lipat atau kertas kalender tadi yang sudah adik-adik ya lipat, sudah adik-adik tempel kertas HVS ya. Adik-adik ambil kertas kartonnya, kemudian yang bagian ininya adik-adik tempel di sini. Adik-adik lem ya, lem bagian dalamnya. Kemudian adik-adik lem tempel di bagian sini menggunakan lem ya. Kemudian yang bagian ujungnya sini juga ya adik-adik, yang bagian ujungnya sini sama yang di bagian bawah sini ya, bagian bawah sini ini juga digunakan lem untuk tempel juga. Ini yang ini digunakan juga untuk tempel di bagian bawahnya, bagian bawah sini ya. Jadi ya, nah ini juga bagian bawahnya juga ya. Nah, bagian dalam, bagian luar ya. Jadi yang ini khusus untuk bagian lem, jadi yang khusus ini ditempel di bagian sini sama bagian sini ya, luar dalam semuanya. Kemudian untuk yang kecil-kecilnya ini nanti dihiasi bagian pinggir, nanti dilem di bagian pinggir atasnya ya, tambah di pinggir bawahnya, bagian bawahnya juga sama dengan di bagian bawahnya juga ini ya. Jadi ini digunakan untuk melem bagian bawah, sisi bawah sini dan sisi bagian atasnya, bagian dalam sama yang bagian luar. Jadi hasilnya itu adik-adik akan terlihat seperti begini. Nah, akan terlihat seperti begini karena kita ini masih dalam suasana merayakan kemerdekaan, suasana Indonesia meraih kemerdekaan yang ke-75. Jadi ini hari itu kita identik dengan merah dan putih ya, melambangkan bendera negaranya kita. Jadi maka kita kembali aktivitas, hasilnya akan terlihat seperti begini adik-adik. Kemudian minta bantuan orang tuanya untuk untuk gambar ya, gambar bendera seperti begini ya, gambar bendera seperti punya Kak Dorcas ya, gambar tanah, rumput ya, bagian luar terus bagian dalamnya juga ya, tapi bagian satu sisi saja ya. Ini bagian luarnya seperti ini, bagian dalamnya seperti yang bagian ujung sininya saja ya, bagian kirinya Kak Dorcas ya. Kemudian nanti di bagian belakang sini juga nanti digambar bendera ya, gambar bendera seperti begini bagian belakangnya ya. Jadi tugasnya adik-adik, nanti adik-adik warnai bendera ini ya, yang sudah digambar sama orang tua. Nah, setelah itu minta tolong orang tuanya untuk tuliskan kata-kata di sini ya. Kalau untuk yang kelas TK, adik-adik tulis kata-katanya seperti begini.
Seperti ini punyanya Kak Oka ya, Kak Dorcas. Jadi di sini Kak Dorcas tulis bagian depannya itu Kak Dorcas tulis, tapi nanti orang tuanya adik-adik yang tulis bagian luarnya ya. Di sini misalkan punyanya Kak Dorcas. Jadi sini Kak Dorcas tulis doanya Kak di sini Kak Dorcas tulis doanya Dorcas ya. Jadi adik-adik pakai namanya adik-adik ya. Kemudian di bagian dalamnya adik-adik nulis, orang minta orang tuanya tulis seperti begini. Bagian sebelah sisinya ya, bagian kanannya tulis bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 75 tahun bangsa Indonesia. Jadi nanti khusus untuk kelas anak TK yang belum bersekolah ya, belum bersekolah tapi sudah mahir mewarnai, mungkin untuk perkataannya orang tua mungkin satu-satu huruf ya dikasih putus-putus. Jadi tugasnya adik-adik layan di sini hanya menyambung huruf-huruf yang putus itu, tapi satu kata itu satu-satu huruf yang dihilangkan. Jadi mereka bisa menyambung tambah dengan mewarnai bendera sama rumput dan tanah yang sudah digambar orang tua atau kakak-kakaknya adik-adik. Nah, kemudian khusus untuk anak-anak TK yang sudah usia sekolah ya, sudah sekolah, mungkin di sini mungkin untuk perkataannya orang tua mungkin bisa bisa satu kata itu 2 huruf ya dihilangkan. Begitu sampai seterusnya ya. Dari anak-anak yang tinggal melengkapi, misalkan tadi khusus untuk anak TK yang tidak bersekolah kan di sini kan seperti kata terima kasih, terima berkata seperti begini, terima kasih. Nah, seperti saya hilangkan satu kata yaitu kata i. Nah, misalkan sini orang tua bisa hilangkan 2 kata ya semuanya. 2 kata 2 huruf ya, 2 huruf perkatanya. Nah, kemudian untuk kelas anak kecil, adik-adik di sini adik-adik tulis cover depannya ya. Nah, hal-hal yang dilakukan, misalkan ini punyanya Kak Dorcas, jadi Kak Dorcas tulis hal-hal yang dilakukan Dorcas selama COVID-19. Jadi hal-hal apa yang dilakukan adik-adik selama COVID-19? Misalnya harus menjaga 1. Jadi adik-adik tulis di dalam sini ya, misalkan 1 minimal itu adik-adik minimal ya, paling sedikit itu 5, paling banyak itu 8 ya. Misalkan adik-adik 1 harus rajin cuci tangan. Nah, misalkan itu yang pertama. Yang kedua misalkan tidak boleh kumpul-kumpul kalau keluar. Kemudian 3 harus keluar kalau pakai masker. Nah, seperti begitu. Nah, kemudian khusus untuk yang kelas kakak-kakaknya, khusus untuk yang kelas tanggung, aktivitasnya tidak jauh berbeda sama aktivitas kelas TK sama kelasnya anak kecil, yaitu adik-adik nanti buat kertasnya seperti begini, semacam kartu ucapan begini ya, tapi buatnya sampai 3 ya. Terus khusus untuk yang satu kartu ucapan begini ya, kartu ucapan begini hanya 1 kartu ucapan yang bagian luarnya adik-adik pasang begini. Selain 2 yang begini, duanya yang begini, bagian ujung-ujungnya sini jangan ya, hanya di bagian pinggir-pinggirnya yang dipasang, tapi sini jangan, karena ini nanti disatukan. Ini nanti disatukan begini adik-adik ya, disatukan begini, jadi seperti buku ya, seperti buku. Nah, kemudian adik-adik juga harus gambar bendera di sini ya, gambar bendera. Terus di depannya adik-adik tulis hal-hal yang, misalkan ini punya Kak Dorcas, jadi Kak Dorcas tulis hal-hal yang Dorcas lakukan di rumah selama COVID-19. Misalkan belajar tapi di sini Kak Dorcas minta per hari. Makanya Kak Dorcas kenapa buat seperti buku begini? Ya Kak Dorcas minta per hari. Jadi misalkan di sini
hari Senin adik-adik buat apa? Misalnya belajar online, misalkan begitu, bantu orang tua bikin apa, misalkan cuci piring hari pertama, hari Senin. Misalkan pindah lagi hari Selasa, misalkan bantu orang tua menyapu, temani adik bermain. Nah, hal-hal kegiatan-kegiatan yang adik-adik lakukan selama di rumah ya, selama masa-masa COVID-19, adik-adik bisa tulis di dalam sini. Selama virus corona, adik-adik bisa tulis di dalam sini. Jadi tapi per hari, sampai kalau bisa ya sampai hari Minggu ya. Kalau misalkan hari Minggu ya saya ibadah. Nah, misalkan sampai hari Minggu ya. Kemudian adik-adik klip hektar. Adik-adik hektar ya, hektar bagian sininya hektar. Jadi nanti bisa dibuka seperti begini. Tapi ingat di bagian, udah kasih ingatkan ya, karena kita ini masih suasana bulan kemerdekaan ya. Mereka bulan kemerdekaan, mereka ulang tahun Indonesia Merdeka yang 75 di sini. Jadi kita pasang bendera, ada benderanya di sini ya. Adik-adik pasang bendera ya, terus gambar rumputnya. Ya. Kemudian di dalamnya juga bagian sisinya bagian ini. Ada kadorkas gambar bendera juga. Nah, bagian bendera juga. Bagian dalamnya juga ada bendera. Ya, bendera. Terus bagian luarnya juga ada bendera. Ini depannya. Jadi, kemudian sisa-sisa kertas yang tadi adik-adik gunting ya. Kalau misalkan masih ada kertas-kertas sisanya seperti begini ya. Ya. Atau misalkan adik-adik punya kertas warna-warni seperti begini ya. Ini kertas-kertasnya kadorkas yang tidak terpakai ya, kertas-kertas ya yang tidak dimanfaatkan ini. Kadorkas gunting semua karena mumpung ada pita silvernya kadorkas juga. Kadorkas gunakan, kadorkas gunting kasih kecil-kecil. Seperti begini hasilnya akan begini ya. Akan begini. Nah, setelah itu tulisan-tulisannya adik-adik yang sudah ditulis ini ya, sudah ditulis adik-adik ambil lem ya, lem, lalu adik-adik ambil lem, lalu adik-adik lem di bagian sisi-sisi yang kosong yang tidak ada gambar sama tulisan. Adik-adik gosok lem ya, begitupun di dalamnya gosok lem, maka hasilnya akan terlihat seperti begini. Ini punya kadorkas ya, yang sudah kadorkas ya sih, maka akan terlihat seperti begini ya. Ini yang sudah dihambur kolase ya, akan terlihat seperti begini. Nah, ini khusus online TK. Ini juga ya, ini yang tadi kadorkas gunakan. Ini kalau seandainya adik-adik mau pakai kertas, mau pakai kalender yang tadi, kalender ya. Sekarang adik-adik mau pakai kalender atau mau pakai kertas bekas ya, digunting kasih kecil-kecil ya, baru ditempel seperti begini ya. Seperti begini juga baik, tidak apa-apa ya. Baru bagian yang pinggir-pinggir yang kosong seperti begini adik-adik hambur kolase, maka hasilnya akan terlihat seperti begini ya, akan terlihat seperti begini ya. Maka hasilnya akan terlihat seperti begini adik-adik ya, maka hasilnya akan terlihat seperti begini. Jadi adik-adik tinggal mau pilih yang mana, mau menggunakan kalender atau mau menggunakan kertas karton ya. Sekarang tugasnya adik-adik untuk melakukan aktivitasnya ya. Dan ingat, kalau sudah kerja aktivitasnya jangan lupa untuk di-share ke kakak-kakak lain setiap sektor, agar kakak-kakak lainnya tahu kalau adik-adik ternyata selain dengar firman Tuhan, adik-adik juga rajin membuat aktivitas dari kakak-kakak lain. Firman-Mu pelita bagi kasihku dan sebagai sulung pada jalanku.
adik-adik, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik duduk yang manis, kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di saat ini. Pada saat ini juga kami boleh berterima kasih karena kami boleh mengadakan ibadah IMPA walaupun secara online. Tuhan memberkati ibadah ini dan biarlah firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Kakak Layan tadi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh menguatkan kami di dalam melakukan setiap aktivitas. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam setiap aktivitas kami, walaupun kondisi saat ini, pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami tetap tinggal di rumah, melakukan segala sesuatu di rumah. Biarlah Tuhan memberikan kami sukacita, agar kami boleh melakukannya, semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tetap berikan kami kekuatan, kesehatan, bagi kami sebagai adik-adik Layan, begitu juga dengan orang tua kami, dan semua keluarga kami, serta teman-teman kami dimanapun mereka berada. Bapa alam surga, kami bersyukur pada tanggal 17 Agustus yang lalu, kami telah merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kami mohon kiranya pulihkan bangsa dan negara kami dari masa pandemi ini, agar saya, teman-teman, dan masyarakat lain bisa beraktivitas seperti normal lagi. Ya Tuhan, berikan juga kebijaksanaan dan hikmat pada pemimpin negara ini ya Tuhan, agar bisa memimpin negara ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, ini anakmu ingin berdoa. Berkatilah teman-teman sekolah dan guru-guru selama pandemi ini. Berkati guru-guru yang mengajar secara online. Berikan mereka kesehatan. Berkati juga teman-teman yang punya pelajaran. Berkati mereka agar dapat belajar dengan baik. Bisa diberikan kesehatan. Berkati juga ibadah online IMPA kita selama ini setelah pandemi. Berkati Kakak Layan yang bertugas, berikan mereka kesehatan selalu. Berkati juga adik-adik Layan yang beribadah maupun yang tidak beribadah karena tidak memiliki atau tidak tersedia internet di rumah mereka. Di nama Tuhan Yesus, ini doa anakmu. Kami juga berdoa buat Kakak Layan kami, Tuhan Yesus. Berkati mereka semua dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan, terlebih lagi dalam pelayanan LKPA yang ada di Banjarkasih. Biarlah mereka senantiasa jadi pendamping yang baik, yang sabar buat kami dan menjadi berkat dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Tuhan Yesus yang baik, begitu pula kami mau berdoa buat Bapa dan Mama kami, Tuhan Yesus. Berikan mereka senantiasa umur panjang, kesabaran, terlebih hikmat yang berasal daripadamu dalam mendidik dan mendampingi kami anak-anaknya. Jadikanlah kami keluarga yang takut akan Tuhan serta menjadi berkat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Tuhan Yesus, inilah doa anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan saja yang akan mengabulkan setiap permohonan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan. Berkati persembahan ini agar boleh menjadi berguna di dalam setiap pelayanan ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita saatnya untuk menutup doa kita dengan doa. Mari adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih ibadah kami pada hari ini sudah boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Biarlah Tuhan tuntunan Roh Kudus-Mu dapat memampukan adik-adik klien kami untuk dapat selalu hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu ada pada jalan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ke depan. Kami percaya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu sukacita. Tetap di rumah dan rajin belajar. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan adik-adik. Dirgahayu Indonesia. Selamat Hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.